belajar dari mana kamu? Open the class first, apa? Lagi. Udah, tadi dulu tadi kita belum. Ayo Nana, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Furqan bisa tiba semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sit-down, please. Prepare your note yang berhubungan sama matematika. Bukunya udah dapat semua, ada ini. Jadi, let's konsentrasi. Misal, emang nggak ya Miss nanyain di sini? Misal, Miss punya 3 ruangan. Ruangan yang pertama isinya apa? Ruangan yang kedua isinya berkas. Ruangan yang ketiga isinya uang. Oke? Tiba-tiba ketiga ruangan itu terbakar secara bersamaan. Kira-kira ruangan mana yang lebih dulu ambulan padamkan? Wah, anyone to answer? Apa aja sih? Gak bisa diulang. Siapa coba? Berkas. Salah. Yang ketiga. Uang. Salah. Berkas. Oh, ruangannya. Ruangannya apa? Ruangannya Semuanya yang diselamatkan. iya. Enggak. Salah semua. Jadi ada 3 pemadam. Coba diulangi lagi. Miss punya 3 ruangan. Ruangan yang pertama isinya kata. Ruangan yang kedua isinya berkas. Ruangan yang ketiga isinya uang. Tiba-tiba ketiga ruangan itu terbakar secara bersamaan. Kira-kira ruangan mana yang Gak ada. dulu ambulan padamkan? Oh iya, saya bilangnya ambulan. Intinya saya sini maksudnya pemadam. Sama Miss. Lagi dong. Udah. Ya. Lanjut. Oke, sekarang mau jawab. Belajar dari Tika, apa ya jawabannya? Ini Biono. Ini Biono. Pasti ada kisah kalau Nabi Musa itu dulu pada zaman Nabi. Ada yang lihat? Ada nggak yang manusia yang selain itu saja yang lihat itu kedua? Orang yang mengikutnya, ya kan? Dulu tuh Nabi Musa katanya punya kemampuan untuk membelah lautan dengan tongkatnya, ya kan? Dan juga ada juga kisah tentang Nabi siapa
dimiliki oleh Nabi itu make sense. Make sense. Enggak. Ada nggak sih di zaman sekarang yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Sama kalau misalnya di zaman sekarang ada orang yang makan paus, apa yang terjadi? Mati, ya kan? Awal nulis. Terus? Oke, jadi ini adalah kejadian yang sebenarnya masuk di akal atau tidak? Kalau misalnya di zaman sekarang, tidak ya? Tahu nggak bisa ngomongin apa? Pangkat. Enggak, kita udah selesai pangkat. Islam. Ini apa? Enggak, ini berhubungan sama masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi di dalam logika ada yang namanya bilangan yang masuk akal atau masuk di pikiran. Peluang. Dan ada juga yang tidak masuk di pikiran. Geometri. Contohnya adalah bukan. Ada. Coba kalian sebutkan dulu, ada apa saja? Ganjil, bilangan. Ganjil, benar, Bulat. Bulat tuh keseluruhan. lagi. Sudah. Bulat. Bilangan bulat ini jenisnya ya yang negatif sama positif. Terus apa lagi? Bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli atau biasanya disebut real number. Bilangan real. Terus fake number ada apa, Miss? Fake number. Adanya sih bilangan imajinasi. Bilangan cacat. Bilangan cacat tuh apa aja? Yang dari nol. Iya, yang dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif, 1, 2. Kalau positif ya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya kan? Terus ada bilangan asli. Bilangan asli ini semua bilangan dari 3, termasuk pecahan, termasuk juga 0, bla bla bla. Oke. Nah, jadi sebenarnya semua bilangan ini itu merupakan bagian dari bilangan rasional, masuk di akal, dan juga bilangan kebalikannya, irasional. Rasional adalah bilangan yang masuk di akal atau bisa disebut bilangan ini masuknya bilangan bulat dan bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan atau fraction. Kalau irasional yang kebalikannya, tidak bisa berbentuk bilangan bulat dan tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya gimana, Miss? Nih, rasional bilangan bulat. Contohnya kayak angka 3, 4, 2, ini bilangan bulat. Terus kalau yang pecahan, pecahan berarti 1/2, 3/2, ini pecahan. Ini pengantar aja ya, nggak perlu dicatat. Terus yang ini kalau irasional, ini contohnya bilangan yang contohnya gini, 0,245678935 dan seterusnya, yang tidak bisa kita hasilkan ke bentuk pecahan. Bingung kan ini untuk mengubah pecahannya bagaimana? Nah, ini namanya bilangan irasional atau dalam bentuk akar biasanya. Coba di sini ada yang punya kalkulator nggak? Siapa yang kalkulator? Nggak ada. Nggak ada. Kami soalnya kira kalau Iwan jenius kita nggak bisa berubah. Kalau misalnya ya dihasilkan yang akar 2 ini nanti bakal dapat sekitar 1,4 bla 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 bla. Nah, jadi yang ini merupakan bilangan irasional karena tidak bisa diubah ke bentuk pecahan sama tidak berbentuk bilangan bulat. Ini pengantar aja. Jadi kita bahas rasional dan irasional. Enggak, kita bahasnya hari ini. Oh, jadi kita apa? Bentuk akar. Bentuk akar itu masuk bilangan irasional. Itu garis besar dari akar. Garis besar. Itu dari garis akar. Artinya Kita mengingatin dulu. Coba silakan ditulis di di sebelah bilangan bulat itu apa sih? fraction itu yang bulat. Pecahan. Pecahan.
dan tidak bisa diubah menjadi bentuk desimal. 8 kali 8 berapa? Juga pecahan, tidak bisa diubah. Apa tadi, Miss? Tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk desimal dan pecahan. Kaki yang minta tolong. Nggak boleh. Boleh.
Oke, number one. 9. Raise hand please. 3 sama 2. Oke. Terus yang number 2, 81. Sudah tambah 2. Yang nomor 3, 111 sama 2. Sama aja tadi. 11 sama 2. Oke. Terus yang nomor 4, 144. 12 sama 2. Terakhir, nomor 5. 25 pangkat 2. Oke. Next. 25. Kita discuss. Oh iya, itu ya. Jadi ini ada hubungannya sama pembelajaran kita kali ini, yaitu root of number. Maksudnya adalah akar dari suatu bilangan. Akar dari bilangan. Nah, ini adalah simbol dari akar bilangan. Lihat baik-baik simbolnya seperti apa? Nah, oke. Jadi sebenarnya simbolnya itu hampir mirip sama akar dari tanaman. Gitu. Katanya sih mirip dengan akar tanaman, sama ada isinya. Iya, melengkungnya ini ya. Terus simbol dari akar, bentuk akar. Next, oke, next. Ini mudah. Yang mana yang simbolnya tadi? Itu yang kiri. Nih, ini masuk nggak? Kalau ini masuk. Ya, ini sama sebenarnya, sama-sama bentuk akar, cuman kadang ada yang nulisin ininya panjang, ada juga yang nulisin cuma setengah. Oke, itu simbol dari akar. Sekarang next. Nah, ini pengertian dari akar sendiri. Jadi ini tadi berhubungan sama rational number sama irrational number. Jadi ini mau Miss terjemahin. Akar dari bilangan itu maksudnya adalah akar dari bilangan rasional atau bilangan bulat. Contohnya ada akar di dalamnya 3. 3 itu adalah bilangan bulat atau bilangan rasional. Jadi itu maksudnya only for positive real numbers. Kenapa? Cuman untuk bilangan bulat positif. Coba akar negatif 3. Apakah kalian bisa menghitung ini? Akar dari negatif 3? Tidak bisa. Ini nanti kita buktikan setelah ini. Kalau yang ini akar 3. Terus ada lagi, the value is irrational number. Hasilnya adalah bilangan irasional, bukan bilangan bulat. Maksudnya gimana? Ini tadi coba lihat yang akar 2. Akar 2 kalau kita cari menggunakan kalkulator dapatnya nanti 1,4 bla 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 dan seterusnya. Dan itu akan terus berulang sampai seterusnya. Angkanya tidak ada yang sama. Contohnya ini. Ini maksudnya adalah irrational number, bukan bilangan bulat. Bilangan bulat tadi yang seperti ini. Oke, 3, 4, 2. Dan yang terakhir, irrational numbers can be expressed by fraction. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi yang ini hasilnya nanti bakal berapa guys? Berapa gitu. Berapa dan juga tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Itu maksudnya dari bilangan A. Pengertian dari bilangan A. Any question? Ada? Yes. Nggak paham kan? Cobain. Harus nyata. Ya, yang pertama akar dari bilangan rasional. Akar dari bilangan rasional. Akar dari bilangan rasional. Udah? Hanya untuk bilangan real positif. Hanya Berarti ini ada kata tidak? Kalau juga boleh tak? Ada sesuatu. Ya. Apa nggak susah ya ini? ada. Terus nomor 2. Yang nomor 2 hasilnya adalah bilangan irasional. Ini sampai itu ingat ya. Coba.
bukan bilangan bulat. Integers itu bilangan bulat. Hanya untuk bilangan real. Nomor 2 apa? Nomor 2 hasilnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa aja, Miss? Bilangan irasional tuh kayak bilangan bulat, bilangan genap, bilangan prima, bilangan ganjil, itu rasional. Yang dapat dinyatakan dengan angka sama angka. Kalau misalnya bilangan bulat tuh kayak gimana? Bilangan bulat 3, 4, negatif 2, negatif 1, yang ada negatif sama positif itu. Itu bilangan bulat. Oh, ini udah sini kali tetap kali. Nomor 3. Nomor 3 tidak bisa dinyatakan dengan pecahan. Intinya tidak bisa dinyatakan dengan pecahan. Maksudnya gimana, Miss? Contohnya kayak tadi, akar 2 sama dengan 1,42 bla 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 panjang sampai tidak berakhir angka di belakang komanya. Jadi ini tidak bisa dinyatakan dalam pecahan karena susah. Ini namanya irasional. Yang tidak bisa dirasionalkan. Iya, ini apa? Misalnya kan kalau 9 itu kan dihasilkan dari 3,2. Nah, jadi akar dari 9 itu 3, karena 3 kali 3. Ini akan sama kayak pangkat. Iya. Cuman akar tuh masih tidak kayak gitu. Kebalikan saja. Enggak, bentuk akar itu sebenarnya yang ini. Kenapa? Ini bukan akar. Tadi kan bentuk akar itu yang tidak bisa dihasilkan atau tidak berbentuk bilangan bulat dan juga tidak berbentuk bilangan pecahan. Sekarang akar 9 ada nilainya enggak? Akar 9 berapa? 3. 3 ini bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat, berarti ini bukan bentuk akar. Meskipun awalnya dia akar 9, tapi dia bisa dihasilkan menjadi bilangan bulat. Jadi ini bukan bentuk akar. Tapi kan dia Tapi sebutannya tetap akar. Cuman maksud di sini adalah bentuk akar. Maksudnya ini masuk bentuk akar enggak? Kalau akar 3, ini hasilnya kalau dihasilkan nanti koma bla bla bla. Ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Jadi ini termasuk bentuk akar. Yang 9 tadi bukan akar bulat. Cara bacanya akar 9, tapi tidak termasuk bentuk akar karena bisa diubah ke bilangan bulat. Berarti yang bisa disebut bentuk akar itu cuma kayak bilangannya menghasilkan irasional. Iya. Jadi misal kayak ada soal akar dari 4. Ini ada hasilnya kan 2. Berarti ini bukan bentuk akar. Oke ya, jadi yang bentuk akar yang akar 3. Akar 9 bukan bentuk akar karena ini bilangan rasional. Karena bisa dihasilkan bentuk bilangan bulat. Akar 9 sama dengan 3 ada hasilnya. Ada angka yang dihasilkan. Sedangkan akar 3 tidak bisa dihasilkan. Kalau ada kalkulator nanti coba dihitung akar 3 bilangan. Nah itu nanti bakal panjang komanya. itu tetap miskin ada kalkulator. Susah. Banyak gampang loh. Ikutin dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nih, nah ini tadi root 4 bentuk akar. Karena hasilnya adalah 3 dan 3 adalah bilangan rasional. Jadi bentuk akar tuh hasilnya nggak boleh ini. Apa? Bilangan rasional. Irasional. Nah, ini bukan bentuk akar karena bukan bilangan bulat dan tidak bisa
kebalikan dari bilangan berpangkat 2. Ada yang mau nyakin ini? Bisa pakai bahasa Indonesia aja. Bisa. Disartikan akar pangkat 2 bilangan akar kuadrat. Apa bis? Bilangan akar kuadrat merupakan akar pangkat 2 bilangan akar kuadrat merupakan bilangan akar kuadrat merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat 2. Contohnya ini kayak 4. Ini contohnya ini. Jadi itu kebalikannya. 1 kuadrat sama dengan 1 berarti akar dari 1 adalah 1. Sama kayak 2 kuadrat sama dengan 4, akar 4 adalah 2. Itu kebalikan. Tapi itu berarti nggak bisa disebut bentuk akar. Tapi itu kok bisa disebut akar? Iya. Yang bentuk akar itu yang tadi menghasilkan irasional. Oh. Jadi ini namanya apa? Ini namanya Akar. akar. Sebutannya akar, akar kuadrat. Aku akar. Pokoknya mana itu akar nih? Bis mulai akar. Ada yang mana? Jadi Miss, kan Miss nggak bisa tuh pakai ininya bilang bulat. Nah itu Ini untuk akar kuadrat. Jadi ini bisa dihasilkan. oh Ada jadi namanya, akarnya ada 2, akar kuadrat sama akar aja. ada lagi akar kubik. Iya banyak jenisnya akar-akar. Nah, kalau ini berarti yang kayak gini, yang hasil dua tulisnya akar, cuma cukup akar kuadrat bisa jadi akar kuadrat. Ya. Kalau yang benar-benar bentuk akar itu yang menghasilkan irasional. Iya. Ya, kan. Oke. Jadi sampai koma-koma itu bentuk akar. Iya, itu akar.